Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Bunga dan teman-teman semua. Saya Slamet Abdul Aziz akan mencoba mempresentasikan mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis untuk pembelajaran pertama dan kedua, yaitu Matematika Bisnis, dan kedua untuk cara untuk mendapatkan fungsi linear jika diketahui koefisien, arah, dan satu titik koordinat. Pertama kita akan mengetahui dulu apa itu yang namanya matematika ekonomi. Di sini disebutkan bahwa matematika ekonomi merupakan analisa ekonomi yang menggunakan simbol dan memanfaatkan teori matematika dalam perumusan dan pemecahan suatu masalah. Adapun terapan dari matematika murni ini berupa pendekatan untuk analisis ekonomi. Dapat diterapkan juga seperti ilmu mikro, makro, metode kuantitatif, keuangan, serta ilmu lain yang membutuhkan alat analisis dalam penyelesaiannya. Kemudian kegunaan dari matematika ekonomi dan bisnis antara lain untuk menyediakan dalil atau kaidah dari matematis sehingga mempermudah ekonomi dalam menuangkan kenyataan dalam bentuk simbol. Yang kedua, dapat menggunakan banyak variabel dalam menuangkan dalam model matematika. Kemudian untuk menguji kebenaran teori ekonomi. Kemudian untuk meramalkan gerak perkembangan nilai variabel ekonomi, kemudian membantu menghasilkan model ekonomi. Jadi secara umum dapat kita simpulkan bahwa kegunaan dari matematika ekonomi dan bisnis ini untuk menyederhanakan dalam menganalisa suatu masalah dengan menggunakan simbol atau dengan teori-teori yang lain atau dengan variabel-variabel ekonomi. Kemudian kita bahas mengenai variabel itu sendiri, yaitu bahwa suatu nilai yang dapat berubah dalam suatu masalah tertentu yang dinyatakan dalam simbol, bisa variabel bebas atau X, kemudian juga bisa variabel terikat atau Y. Variabel bebas ini merupakan salah satu variabel yang memiliki pengaruh besar akan variabel lainnya. Kemudian untuk variabel terikat, yaitu variabel Y, merupakan variabel yang dapat dipengaruhi oleh variabel bebas. Atau variabel terikat ini juga biasa disebut dengan variabel terpengaruh, variabel output atau variabel efek. Kemudian selanjutnya kita mengenal fungsi. Dalam istilah matematika merupakan pemetaan setiap anggota himpunan atau dinamakan sebagai domain atau variabel bebas. Fungsi ini juga dapat dinyatakan dalam bentuk lambang, misalnya Y sama dengan Fx, atau dapat menggunakan lambang Gx atau P kali X. Kemudian visualisasi fungsi. Tujuan utama dari visualisasi fungsi untuk mengkomunikasikan informasi yang secara jelas dan efisien kepada pengguna lewat grafik informasi yang dipilih, seperti tabel dan graf. Dalam visualisasi fungsi ini kita juga bisa melakukan dengan berbagai macam cara, dengan membuat daftar lajur, kemudian bisa ditunjukkan dengan lambang atau dengan cara pembuatan grafik. Sebagai contoh di sini dalam pembuatan visualisasi fungsi dengan menggunakan lajur, misalnya ada baris X dan Y. Baris X-nya terdiri dari angka 1, 2, 3, 4, 5, kemudian Y-nya -1, 0, 1, 2, dan 3. Kemudian visualisasi fungsi yang kedua bisa digunakan atau digunakan dengan lambang
Misalnya dari data yang lajur yang tadi bisa dituliskan dengan fungsi misalnya Y sama dengan X min 2 atau F kali X sama dengan X min 2. Kemudian yang ketiga, visualisasi fungsi juga bisa ditujukan dengan menggunakan grafik seperti yang dapat kita lihat bersama. Ini untuk contoh grafiknya. Selanjutnya untuk materi bab kedua, untuk mendapatkan fungsi linear jika diketahui koefisien arah dan satu titik koordinat. Ini untuk menentukan suatu persamaan suatu garis lurus yang diketahui gradien dalam kurung M, garisnya dan titik dalam kurung X1, X2 yang terletak di garis seperti yang kita lihat di dalam tampilan grafik ini, di mana Y min Y1 sama dengan M kali X minus X1, di mana M merupakan Y2 minus Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Bisa kita lihat di dalam grafik. Ini ada beberapa contoh soal, mungkin bisa kita bahas bersama. Contohnya di sini kita diminta mencari persamaan garis yang melalui titik 4, 10 dan mempunyai gradien 6. Di sini bahwa diketahui bahwa nilai M sama dengan 6 dan X1, X2 sama dengan 4 dan 10 dimasukkan dalam persamaan yaitu Y minus Y1 sama dengan M kali X min X1. Jadi Y min 10 sama dengan 6 kali X min 1. Selanjutnya, untuk menentukan persamaan suatu garis lurus yang diketahui dengan titik X1, Y1 dan titik X2, Y2 yang terletak di garis tersebut, maksudnya di garis yang di grafik tadi, adalah Y min Y1 dibagi X min X1 sama dengan Y2 min Y1 dibagi X2 minus X1. Atau dapat ditulis juga dengan Y minus Y1 sama dengan Y2 minus Y1 dibagi X2 minus X1 kali X minus X1. Bisa kita lihat di dalam grafik ini. Selanjutnya, garis sejajar, tegak lurus, dan berpotongan. Dalam kasus pertama, di sini dijelaskan bahwa kedua persamaan ini, antara persamaan 1 dan persamaan 2, Y dan X, berpotongan di satu titik. Kemudian di kasus 2, kedua persamaan sejajar atau tidak berpotongan. Kemudian di kasus yang selanjutnya, bahwa persamaan ini saling berhimpit. Untuk grafiknya bisa kita lihat bersama. Selanjutnya mengenai garis sejajar, tegak lurus, dan berpotongan. Dua garis lurus yang terletak di satu bidang kemungkinannya dapat saling berhimpit, sejajar, tegak lurus, dan berpotongan satu sama lain. Jadi dua garis ini di dalam satu bidang memiliki tiga kemungkinan, yaitu yang berhimpit, sejajar, tegak lurus, dan berpotongan. 4 ya, saling berhimpit, sejajar, tegak lurus, dan berpotongan. Sifat yang pertama berhimpit, Y1 sama dengan N Y2. Kemudian untuk sifat yang kedua sejajar, M1 sama dengan M2. Kemudian untuk yang sifat yang ketiga berpotongan,
M1 dikali M2 sama dengan minus 1. Mungkin sementara cukup. Nanti selanjutnya untuk contoh-contohnya bisa kita bahas bersama. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Bunga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih.